Kalau untuk Polri-nya, dari penyidiknya lihat apakah benar surat perjanjian damai ini kita klarifikasi kepada pelapor. Iya Pak, kami sudah berdamai dan saya juga sudah mengajukan surat perjanjian surat pencabutan laporan. Make up gitu guys. Di bawah banget sih ini. Rika ya? Jalan. Ini nggak perlu dikit mas. Aman Pak, aman. Dan izin aja. Iya, nah. Iya Pak, aman Pak. Alhamdulillah. berapa ya Pak? Udah? Ya, aman Pak. Yuk pulang sana, tutup tang ya. Ya, Mulai ya. siap. Makasih rekan-rekan media dari Infotainment. Kami akan menjawab pertanyaan rekan-rekan mengenai adanya pengajuan RJ dari terhadap nomor LPB nomor 5027 7 Romawi 2025 SPKT Polda Metro Jaya tentang perkembangan kasus pengancaman. Nah, dapat kami sampaikan pada kesempatan baik ini bahwa pihak terlapor dari pihak terlapor GSS ya atau inisial JP itu benar mengajukan permohonan restoratif justice ya, mengajukan permohonan restoratif justice yang mana juga melampirkan surat perjanjian damai antara terlapor dan pelapor. Dan hal tersebut kedua surat tersebut tertanggal 18 Desember 2025. Dan kemudian pelapor juga ada melayangkan pencabutan laporan polisi ya, pencabutan laporan polisi dan tertanggal 18 Desember 2025 dari pihak penyidik ya, sangat membuka ruang ini. Dan saat ini proses untuk RJ-nya sedang diproses, sedang di-assessment oleh Pak Wadir Reskrim ya. Nanti kalau memang sudah lengkap semua administrasi dan kelengkapan RJ-nya, restoratif justice-nya, itu nanti baru akan digelarkan untuk dihentikan perkara. Ya, jadi sudah terjawab ya bahwa benar ada pengajuan restoratif justice atau RJ dari pihak terlapor. Saya kira itu kalau untuk yang masalah. Pak, izin tanya, mungkin ada alasannya nggak Pak si pelapor ini mencabut laporan? Jadi gini, kalau untuk masalah perdamaian ya, itu di luar dari kewenangan polisian ya. Makanya mereka datang mengajukan RJ, atau kalau misalnya mereka mau RJ silakan berdamai. Nah, dan saat ini dalam perkara ini dari pihak GSS itu ada mengajukan untuk RJ dan langsung membawa surat perjanjian damai, menunjukkan surat perjanjian damai, dan dilampirkan juga surat pencabutan dari pihak pelapor. Terakhirnya RJ sendiri ini langsung dibawa oleh terlapor atau diwakili kuasa hukum? Kan tadi sudah kita sampaikan bahwa pihak terlapor dari GSS ya. Oke. Mungkin ada persyaratan apa sih Pak yang ibaratnya dari pihak terlapor ini, pihak pelapor ini akhirnya mau berdamai? Ada syarat-syarat nggak sih Pak dari pihak pelapor ini? Syaratnya apa aja misalnya gitu Pak? Yang bisa disebut. Maksudnya gimana? Syarat damai. Ya itu kan tergantung dari kedua belah pihak. Kepolisian kan tidak bisa ikut di dalam klausul-klausul tersebut. Jadi kalau untuk Polri-nya, dari penyidiknya lihat
apakah benar surat perjanjian damai ini kita klarifikasi kepada pelapor, iya Pak kami sudah berdamai dan saya juga sudah mengajukan surat perjanjian surat pencabutan laporan kan gitu. Ya. Jadi RJ ini adalah salah satu penyelesaian masalah di luar peradilan, namun tetap mengedepankan seluruh hak dua belah pihak. Tapi Ya. terakhir pemeriksaan sudah sampai mana Pak? Mungkin Kak? Sebelum pencabutan mungkin terakhir pemeriksaan sudah di tahap apa? Bahwa kalau untuk masalah penanganan perkaranya, kalau yang dilaporkan pada kami itu sudah memeriksa 8 saksi ahli, ya. Kemudian dari apa yang disampaikan oleh penyidik pada kami tidak ada hambatan, ya. Namun setelah berkas ini mau berjalan dari pihak pelapor ada mengajukan untuk menyelesaikan perkara ini ya. Cukup ya. Oke. Ina Pak. Ya untuk ini yang tanggal lagi. Ya. Untuk yang IR, Ya, gitu kan? Nah ini IR yang sebagai terlapor. terlapor. Ya, IR sebagai terlapor yang laporan polisi tertanggal 22 November 2025. Betul. Ya, langkah yang sudah dilakukan oleh penyelidik hingga saat ini bahwa sudah memeriksa, sudah mengambil klarifikasi terhadap pelapor atau korban dalam inisial WM, kemudian penyelidik sudah juga mengklarifikasi saksi MN, ya, penyelidik sudah mengklarifikasi saksi terlapor IR, ya, kemudian penyelidik juga melakukan koordinasi dan klarifikasi terhadap salah satu hotel yang ada di TB Simatupang, oke, kemudian sudah melakukan koordinasi juga dan klarifikasi terhadap kantor urusan agama KUA Hamparan Perak Medan. Ya, kendalanya di sini bahwa dalam perkara ini saksi dengan inisial RM itu kemarin pas saat di antar undangan klarifikasinya meminta schedule jadwal untuk klarifikasi pada hari Jumat tanggal 26 Desember nanti. Kemudian ada juga saksi dengan inisial IF, ya, IF meminta penundaan klarifikasi di schedule ulang ke tanggal 26 Desember juga. Ya. Itu yang bisa kami sampaikan. Kalau untuk saudari IR-nya itu tanggal 22 Desember kemarin sudah. Nah, agenda selanjutnya kapan lagi Pak yang agenda yang Tanggal 26. Yang IR sebagai pelapor. pelapor. Ya. Yang IR Ini kan terlapor dulu. Oh ya, terlapor dulu. Oke, biar jelas dulu kita pisahin ya. Biar jelas dulu. Ada pertanyaan dengan yang ini? Langsung ya. Pak, pemeriksaan yang tanggal 26 itu saksi dari Mawar. Ya. Yang bisa yang diperiksa. Dari senjata. Oh. Jadi yang tidak hadir ini nanti RM dan IF ya. IF. Kalau untuk RM itu ayah dari IF. Tanggal 26 ya Pak ya? Sedangkan udah betul. Ayah dari IF. Jadi betul. Ya. Oke. Oke. Oke, untuk yang IR sebagai pelapor. Yang satu lagi. Nah, ini yang LP tertanggal 1 Desember 2025 yang mana saudari IR sebagai pelapor. Ya. Dapat kami sampaikan update-nya. Kemarin sudah mengirimkan undang klarifikasi kepada pihak pelapor IR. Kemudian mengirimkan surat undang klarifikasi kepada saksi RA, inisial RA, dan mengirimkan juga surat undangan klarifikasi ke saksi VII. Ya, VII. Nah, kendalanya dari kawan-kawan penyelidik
bahwa undang klarifikasi dengan jadwal sudah ditentukan itu belum hadir dan akan belum hadir sesuai dengan pada tanggal 8 Desember kemarin. Ya, 8 dan 9 kemarin. Baik korban maupun saksi yang lain. Jadi rencana tidak lanjut, ya kita akan terus mengirimkan lagi undang klarifikasi selanjutnya untuk reschedule terhadap para saksi yang perlu kita ambil keterangannya dalam perkara ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam. Ada update terakhir, mohon izin, ini dari PH-nya ada menyampaikan bahwa untuk saudari IR akan hadir besok tanggal 23 Desember. Jam berapa Pak? Iya, besok tanggal 23 Desember. Ya. 24 Pak. Jamnya jam berapa mungkin? Nah, Besok 24 dan 24 ya? 24, sorry, 24. Itu IR sebagai pelapor. Dan Iya, panggilannya. Oke, dan untuk kabar yang adanya pencabutan laporan Itu benar nggak? sama dari mana? IR, Dari mana? IR yang sebagai pelapor. IR sebagai pelapor. Belum ada. Belum ada. Belum ada. Yang disampaikan oleh penyidik, kawan-kawan penyidik, ini. Oke, Besok jam berapa dan maaf? nanti dari pihak lawyernya, dari pengacaranya akan klarifikasi lagi kepada penyidik ya. Terima kasih banyak. Soal apa? Dokter. Kalau untuk, sekalian saya kasih update sekalian. untuk perkara yang off the record Oh, ya, yang mana laporan tentang kekerasan psikis terhadap anak melalui media sosial. Update-nya untuk perkara tersebut ya, bahwa sudah memeriksa 8 saksi termasuk pelapor, terlapor, kemudian saksi ahli bahasa, kemudian sudah melakukan juga sudah koordinasi juga dengan Kemen PPA ya, dan saat ini kawan-kawan penyelidik sedang menunggu hasil dari ahli pidana. Nanti kalau dari hasil ahli pidana sudah keluar, akan dilakukan gelar apakah cukup untuk naik sidik atau tidak cukup alat bukti untuk naik sidik. Kalau tidak cukup bukti akan dihentikan penyidikannya SP2HP SP2 Lit, ya kan? Kalau cukup bukti akan dinaikkan ke penyidikan. Itu untuk yang DAP. Ya. Saya kira itu. Inisialnya apa tadi Pak? Ditegasin lagi mungkin. Ini laporan atas inisial apa tadi? Laporan atas pelapornya DAP. DAP. ADP. 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 DAP namanya. Iya. DAP. Makanya tadi saya bilang Dani rekod. Oh, Nah, iya. Dani Ahmad Prasetyo. Nama asli beliau DAP kalau sesuai dengan KTP ya. Siap. Oke. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Oke, tadi saya bilang off the record dulu. Nggak bisa disebutin. Kalau saya sebutkan ini kan nggak ngerti. Dani Ahmad. Dani Ahmad, Prasetyo. bukan nama Dani. Siap. Oke. Oke. Makasih banyak Dan. Yo, berjalan. Ya. Ahmad Dhani nggak boleh? Jangan. Oke.